Saat ini bangunan tersebut terus berfungsi sebagai katedral kota dan misa dirayakan di dalamnya setiap hari. Jadi saat ini masjid itu yang sudah beralih fungsi telah dipakai secara rutin ya untuk merayakan misa setiap hari gitu ya. Masjid Cordoba diubah menjadi katedral pada 1236 setelah Cordoba direbut oleh pasukan Kristen Castilla pada periode Reconquista di bawah Ferdinand III. Enam fakta menarik Masjid Cordoba di Spanyol yang kini jadi gereja katedral. Ya teman-teman sekalian, ini adalah 6 fakta dari Masjid Cordoba yang sekarang telah beralih fungsi menjadi sebuah gereja. Ya, dulunya adalah masjid, tetapi dengan perjalanan waktu masjid tersebut telah beralih fungsi menjadi gereja gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu heran lagi banyak yang mengatakan hanya gereja yang berubah jadi masjid gitu ya. Tetapi fakta juga berbicara yang lain bahwa ada juga masjid yang kini berubah menjadi gereja gitu. Nah mari bersama-sama kita menyimak fakta-fakta berkaitan dengan Masjid Cordoba ini. Liputan6.com. Masjid Cordoba merupakan salah satu masjid yang tercatat dalam sejarah Islam di masa kejayaannya pada abad ke-8. Masjid Cordoba berlokasi di semenanjung Iberia Spanyol yang dulunya adalah Andalusia. Mengutip dari situs resmi UNESCO, Selasa 28 bulan 3 2023, masjid ini dibangun atas dasar perintah dari Ar-Rahman I pada 785 ketika Cordoba merupakan ibu kota dari wilayah yang dikuasai Muslim Al-Andalus. Masjid Cordoba sempat diperluas beberapa kali setelah itu dibawa penerus Ar-Rahman I hingga akhir abad ke-10. Periode itu merupakan kejayaan terbesar Cordoba dimulai pada abad ke-8 setelah penaklukan Moor. Ketika itu sekitar 300 masjid dan istana serta bangunan umum yang tak terhitung banyaknya dibangun untuk menyaingi kemegahan Konstantinopel, Damaskus, dan Baghdad. Saat ini bangunan tersebut terus berfungsi sebagai katedral kota dan misa dirayakan di dalamnya setiap hari. Jadi saat ini masjid itu yang sudah beralih fungsi telah dipakai secara rutin ya untuk merayakan misa setiap hari gitu ya. Dan berikut adalah beberapa fakta yang diambil dari liputan6.com mengenai Masjid Cordoba ini teman-teman ya. Yang pertama, saksi sejarah kelam Islam dan Kristen. Monumen ini adalah peninggalan sejarah kelam antara Islam dan Katolik yang mengundang kontroversi antara dua agama tersebut. Keberadaan gereja katedral yang berposisi di atas masjid itulah yang kini dipermasalahkan oleh pemerintah Spanyol. Masjid Cordoba diubah menjadi katedral pada 1236 setelah Cordoba direbut oleh pasukan Kristen Castilla pada periode Reconquista di bawah Ferdinand III. Struktur bangunan yang dulunya masjid sedikit mengalami modifikasi hingga sebuah proyek besar dibangun pada abad ke-16. Yang kedua adalah, fakta yang kedua, didirikan oleh orang Romawi. Wah, ini ternyata masjid ini teman-teman didirikan oleh orang Romawi ya. Masjid Cordoba didirikan oleh orang Romawi pada abad kedua sebelum Masehi di dekat Corduba Tartesik yang sudah ada sebelumnya. Ibu kota Baetica, Cordoba menjadi sangat penting selama periode Kaisar Agustus. Tempat itu menjadi ibu kota Emirat yang bergantung pada Damaskus pada abad ke-8. Pada 929, Abderrahman III menempatkannya sebagai markas besar kekhalifahan yang merdeka ya, kekhalifahan yang merdeka. Nah, fakta yang ketiga teman-teman, area berdekatan dengan Sungai Guadalquivir. Pusat bersejarah Cordoba sekarang terdiri dari jalan-jalan yang mengelilingi bangunan dan semua bidang tanah yang terbuka di istananya, bersama dengan semua blok rumah di sekitar Masjid Katedral. Area ini meluas ke tepi sungai Guadalquivir yang mencakup jembatan Romawi dan Calahorra di selatan, ke Cale San Fernando di timur, ke batas pusat komersial di utara.
dan menggabungkan Alcázar de los Reyes, Cristianos, dan kawasan San Basilio di barat. Kota berdasarkan luas dan rencananya, signifikansi historisnya sebagai ekspresi hidup dari berbagai budaya yang telah ada di sana, dan hubungannya dengan sungai adalah asambel sejarah yang bernilai luar biasa. Tempat ini mewakili jalur wajib antara selatan dan merupakan pelabuhan penting dari mana produk pertambangan dan pertanian dari pembangunan dan pedesaan diekspor. Fakta yang keempat adalah kawasan sekitar bangunan masjid mencerminkan berbagai kelompok kebudayaan. Nah, ini gambarnya teman-teman ya. Pusat bersejarah Cordoba menciptakan pengaturan perkotaan dan lanskap yang sempurna untuk masjid. Bangunan mencerminkan ribuan tahun pendudukan di sana dengan berbagai kelompok budaya seperti Romawi, Visigot, Islam, Yudaisme, dan Kristen yang semuanya meninggalkan bekas. Daerah ini mencerminkan kompleksitas perkotaan dan arsitektur yang dicapai selama era Romawi dan kemegahan kota Islam yang besar antara abad ke-8 sampai ke-10, serta mewakili pusat perkotaan dan budaya utama di dunia barat. Kekayaan monumental dan arsitektur hunian di sekitar masjid yang unik juga menonjol. Masih banyak rumah leluhur dan rumah tradisional, rumah komunal yang dibangun di sekitar halaman dalam atau casa patio adalah contoh terbaik dari rumah Cordoban. Mereka berasal dari Romawi dengan sentuhan Andalusia dan meningkatkan keberadaan air dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Fakta yang kelima, arsitektur unik Masjid Cordoba. Masjid Agung Cordoba mewakili pencapaian artistik yang unik karena ukurannya dan ketinggian langit-langitnya yang tegas. Bangunan adalah kesaksian yang tak tergantikan dari kekhalifahan Cordoba dan merupakan monumen arsitektur keagamaan Islam yang paling simbolis. Masjid itu adalah terbesar kedua di permukaan, setelah Masjid Suci di Mekkah yang sebelumnya hanya dicapai oleh Masjid Biru di Istanbul pada 1588, dan merupakan jenis masjid yang sangat tidak biasa yang menjadi saksi kehadiran Islam di Barat. Masjid Agung Cordoba juga sangat berpengaruh pada seni Islam Barat sejak abad ke-8, seperti pada gaya Neurmore pada abad ke-19. Gaya arsitekturnya mewakili tempat pengujian untuk teknik bangunan yang telah mempengaruhi budaya Arab dan Kristen sejak abad ke-8. Interior Masjid Cordoba yang indah. Wow, ini interiornya teman-teman, kalian bisa lihat semua ya. Tapi sayangnya sekarang sudah berubah jadi gereja ya. Halaman yang dipenuhi dengan pohon jeruk, palem, cemara, dan air mancur membentuk pintu masuk ke masjid tersebut. Patio de los Naranjos dulunya merupakan sebuah tempat untuk berwudu. Adapun pintu masuk yang paling mengagumkan di area tersebut adalah Puerta del Perdón, gapura Mudéjar, dan gaya arsitektur Liberia pada abad pertengahan dari abad ke-14 yang berada di sebelah Menara Lonceng. Tempat beribadah pria berada di Argamasa, sebuah area yang lantainya terbuat dari kapus dan pasir berwarna kemerahan. Atapnya yang datar dihiasi oleh emas dan motif warna-warni. Atap tersebut ditopang oleh lengkungan bergaris yang memberi kesan setengah berada di hutan pohon kurma. Lengkungan-lengkungan tersebut dulunya bertumpu pada 1293 kolom, namun saat ini hanya tersisa 856 kolom saja. Ketika dialihfungsikan, penambahan katedral di bangunan tersebut membutuhkan waktu hampir 250 tahun, 1523 sampai 1766 untuk diselesaikan. Dengan perubahan fungsi ini, gaya arsitekturnya pun jadi sangat beragam, mulai dari gaya Plateresque, yaitu gerakan arsitektur khas Spanyol, Renaissance akhir hingga Barok Spanyol yang mewah. Ya, itulah teman-teman beberapa fakta dari Masjid Cordoba yang sangat luar biasa, di mana kini masjid tersebut telah beralih fungsi menjadi gereja ya. Fakta ini juga sekaligus membantah seluruh
klaim-klaim dari para polemikus muslim yang mengatakan banyak gereja di Eropa yang kini telah menjadi masjid. Fakta ini telah meruntuhkan segala argumentasi mereka bahwa tidak hanya gereja ya. Saya juga mengakui memang ada gereja yang kemudian beralih fungsi menjadi masjid. Tetapi kalian juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa ada masjid yang beralih fungsi menjadi gereja. Nah, ini adalah faktanya Masjid Cordoba yang ada di Spanyol. Fakta-fakta ini teman-teman kalian bisa dengarkan dari apa yang saya bacakan. Dan mungkin untuk para polemikus bisa kembali merenung untuk berhenti menjadi seorang polemik tetapi menjadi orang muslim yang baik-baik saja, ya. Karena fakta-fakta ini sulit dibantahkan. Oke teman-teman, terima kasih. Mari kita dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Terutama saya meminta kepada teman-teman untuk share video ini ke banyak media sosial teman-teman, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengetahui fakta bahwa ada sebuah masjid terbesar, termegah, dan luar biasa ini telah berubah menjadi sebuah gereja hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.